mal. Kemudian huruf jim jasad diri, huruf alif yakni waktu, harta diri waktu. Kemudian harta diri dan waktu ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk hijrah. Kita hijrah untuk buat dua kerja, yakni dakwah laili wan nahar, dakwah siang dan malam, malam dan siang. Siang mendatangi manusia, malam mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Kargozari malam hari. Nah, apabila dibuat kerja seperti ini, hijrah untuk dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah. Coba dulu kita ketika belum pernah keluar 3 hari, kita dengar azan dikumandangkan, kita mengatakan oh waktu sholat telah masuk. Tetapi setelah ada pengorbanan 3 hari, harta dan diri dan waktu kita gunakan untuk hijrah dan berdakwah, baru kita paham kalau azan ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Nah, baru tahu Allah Subhanahu wa taala yang memanggil dirinya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita buat masduro keluar di jalan Allah ini 40 hari ini untuk apa? Untuk memahamkan supaya hidayah kita bertambah. Pahamkan bahwa wanita ini adalah sebagai ahli ibadah dalam rumah tangga. Kalau kita memiliki istri ahli ibadah dan ibadahnya sampai kepada tahap seperti Siti Maryam, subhanallah, itu ruang tertutup 7 lapis. Ketika pamannya datang, tanya ini makanan dari mana? Maka dia mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wanita ini sudah tahap ibadahnya sempurna ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rezeki sebagaimana Allah mendatangkan rezeki kepada Siti Maryam. Jadi kita hari ini keluar di jalan Allah ini untuk apa? Mencetak istri kita menjadi ahli ibadah. Yang namanya ahli ibadah, setiap waktu ada amal dan setiap amal ada waktu. Apa amal yang mesti dibuat oleh ibu-ibu ketika bangun tidur misalnya? Ibu-ibu bangun tidur, apa yang dibuat? Pertama adalah wudhu, kemudian sholat, kemudian kalau bisa dalam sholatnya baca surat Yasin, supaya dapat hati seluruh orang yang beriman di dunia ini. Setelah itu istighfar, Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar seperti ini 27 kali, maka ibu-ibu akan mendapatkan pahala seluruh orang yang beriman di atas muka bumi. Ini namanya ibadah. Kemudian apa lagi? Ibu-ibu untuk mendatangkan rezeki, supaya rezekinya tidak terduga, baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Ada satu orang sahabat, dia punya usaha, kemudian usahanya ini bangkrut, ditambah modal habis. Maka Nabi ajarkan, coba engkau sebelum subuh engkau baca zikir yang dilakukan oleh malaikat. Dengan zikir yang dilakukan, yang dibaca oleh para malaikat ini, maka kita mendapatkan rezeki di atas muka bumi. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Enggak banyak-banyak, bacanya berapa kali? 100 kali saja. Kalau 100 kali kita baca, maka seluruh orang Islam yang yakin dengan janji Nabi, maka usahanya akan mendatangkan keberkahan dan tidak akan bangkrut. Ini namanya sunnah Nabi agama. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh ibu-ibu? Yang dilakukan oleh ibu-ibu misalnya setelah zikir ini, maka dia membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, ketika sebelum subuh, maka dia akan disaksikan oleh para malaikat. Ini namanya agama. Baru dia sholat subuh. Sholat subuh sempurnakan daripada zikir pagi sorenya. Hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala.
Kalau saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi, ini lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Allah. Dan kata Nabi, ini zikir seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan satu pohon di dalam surga, yang mana besar pohonnya itu kata Nabi adalah 500 tahun dengan perjalanan besarnya pohon ini. Bagaimana kalau 100 kali? Jadi setiap amal ada waktu, setiap waktu ada amal. Nah, kita mau mencetak istri kita ini menjadi ahli ibadah, yang namanya ahli mengikuti kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia baca selawat Nabi, kemudian baru dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia baca Al-Qur'an, baru dia doa, kemudian dia tutup dengan sholat Isra. Jadi kalau seandainya istri kita hari ini pada sholat subuh kita perintahkan dia masak, misalnya kita perintahkan kita masak, berarti kita laki-laki tidak paham kehendak Allah Subhanahu wa taala antara subuh dengan Isra. Maka istri kita suruh baca Al-Qur'an. Jangan kita sibukkan di dapur. Baca Quran tutup dengan sholat Isra. Sholat Isra kata Nabi, 2 rakaat sholat Isra ini dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Jadi setiap hari istri kita bisa dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Ditutup lagi dengan sholat Isra yang kedua. Jadi 4 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sholat 2 rakaat sholat Isra yang pertama dapat pahala haji dan umroh, yang kedua seluruh urusannya dalam 24 jam itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri kita buat amal seperti ini supaya apa? Supaya dapat ditolong. Kalau laki-laki kadang-kadang, mohon maaf, di Jakarta buru-buru mau sholat Isra, dia angkatan kadang-kadang angkatan 57, berangkat jam 7 pulang, berangkat jam 5 pulang jam 7, gak sempat lagi. Jadi istri kita jadikan menjadi ahli ibadah. Kemudian apa lagi? Baru dia kerja. Setelah kerja dia jaga sholat duha. Duha kita ajarkan kepada istri adalah 12 rakaat. Karena kalau 12 rakaat, setiap 12 rakaat sholat duha ini Allah akan bangunkan istana di surga. Dan istri kita menjadi bidadarinya, kita menjadi rajanya. Ini mudah saja kan. Salah satu membuka pintu rezeki kata Nabi adalah dengan sholat duha. Dan orang menjaga sholat duha dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud kita Masturo ini kita keluarkan 15 hari, 40 hari ini apa? Supaya istri kita ini paham bahwa dirinya ini adalah seorang da'iyah, suaminya da'i, dia adalah da'iyah. Jadi kalau seandainya dia paham istri seorang da'iyah ini, maka dia akan punya kepahaman sebagaimana istri para nabi. Istri para nabi paham bahwa suaminya nabi dan rasul misalnya. Istrinya seorang da'iyah. Nah, istri seorang da'iyah ini senantiasa dia mendukung Ibrahim alaihissalam di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim tidak pernah minta izin kepada istrinya. Tidak pernah. Ketika Allah perintahkan, ya Ibrahim, engkau potong leher Ismail alaihissalam. Waktu itu belum alaihissalam kan, Ismail. Karena Ibrahim alaihissalam ini punya nazar, kalau seandainya saya punya anak saya akan saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim alaihissalam di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ngomong sama istrinya. Ketika Ismail diajak, kemudian iblis datang kepada Bu Hajar, suamimu tadi itu akan menyembelih anakmu. Enggak mungkinlah, kata Bu Hajar, seorang nabi memotong leher anaknya. Saya dengar bocoran Ibrahim alaihissalam dalam mimpi Allah yang memerintahkan. Bagaimana pendapat Bu Hajar? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, jangankan anak saya sebagai ibunya rela dikorbankan juga untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita mencetak istri kita di seorang da'iyah.
Bagaimana suaminya ini bukan miliknya sendiri, tetapi suaminya milik umat. Allah. Kalau seandainya dia paham milik umat, maka senantiasa apabila takaza agama, maka istrinya akan senantiasa mendukung suaminya. Ini maksud Masrur dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan dirinya seorang dai. Anak-anak diajarkan sunnah Nabi. Anak-anak apabila masuk rumah didakwah oleh istrinya. Hari-hari didakwa kepada anaknya. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Siapa yang punya bumi? Allah. Siapa menciptakan bumi? Allah. Ada satu pelajaran, satu keluarga. Satu keluarga ini setiap kali anaknya pulang sekolah, sebelum makan maka anaknya ini diajari, kamu sholat 2 rakaat dulu. Kemudian kamu minta sama Allah. Anaknya masih kecil, disuruh sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Maka anaknya ini nurut saja. Singkat cerita, bapaknya ini satu ketika sama ibunya pergi, lupa masak. Jadi tempat kudung nasinya ini kosong. Anaknya ini pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, biasa sebelum makan dia sholat, minta sama Allah, ya Allah, saya mau makan ya Allah. Ya Allah, saya mau makan. Maka baru dia buka tempat nasinya ini. Ada tutupnya, ini namanya kudung nasi. Allah. Maka ketika dibuka, makanan hari itu khusus. Kok rasanya enak betul, tak seperti biasanya. Bapak ibunya ini ketika dia pulang buru-buru, maka bertanya sama anaknya, nak sudah makan? Alhamdulillah, abi, umi, makanan hari ini lezat betul, enak betul. Ini. Jadi kita hari ini anak kita kenalkan siapa yang memberikan rezeki. Allah. Siapa yang menghidupi? Allah. Jadi bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan ibunya yang menghidupi dirinya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab siapa? Ibu. Sebagai dai, ajarkan sunnah Nabi di rumah. Ketika anaknya masuk, diajarkan ucapkan salam. Kalau keluar rumah ucapkan salam. Kalau seandainya lupa ucapkan salam, maka katakan sama anaknya, nah, kalau kamu lupa ucapkan salam, kamu membawa setan ke rumah. Jadi gimana? Kamu keluar lagi, baru ucapkan salam. Di kamar begitu juga ucapkan salam. Ini ajarkan kepada anak-anaknya. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri kita kalau bisa kita galakkan minimal dalam setiap hari minimal 1 juz, 2 juz. Anak saya untuk mentransfer didik anak-anak saya ini kan saya sebagai ustazahnya. Jadi abang ngajarin saya ketika Hajatul Wada, dia dakwah berapa tahun? 27 tahun. Siapa namanya? Sahabat ini 27 tahun. Ketika dia pulang ke rumah, ketika pulang ke Madinah, waktu itu dia sholat Jumat, dia tengok ada seorang pemuda yang ketika membacakan khutbah Jumat begitu mudah dipahami, nampak kealimannya. Kemudian Umar Faruk namanya, 27 tahun dia dakwah. Bukan 4 bulan 40 hari, tapi 27 tahun. Siapa yang mendidik anaknya? Siapa mendidik anaknya? Allah. Allah. Yang mendidik anaknya ibu yang soleha. Anak yang dididik oleh ibu yang soleha, anaknya menjadi ulama. Pikir daripada ibu yang soleha ini bagaimana anaknya menjadi ulama. Maka anaknya menjadi ulama besar. Ketika selesai sholat Jumat, adik pulang ke mana? Saya pulang ke ujung gang sana. Bapak pulang ke mana? Sama arah rumah kami ke sana juga. Oh, sama-sama akhirnya. Sehingga cerita anak ini pulang ke rumah yang dituju oleh Umar Faruk ini. Ternyata rumah ini adalah rumah istrinya. Anak ini adalah anaknya. Ketika dia ketuk pintu, masuklah pemuda ini. Kemudian ibunya ini keluar, melihat suaminya ini pulang. Ya namanya suaminya sekian tahun walaupun tidak ketemu dia masih tanda.
Nah, ini jadi pelajaran kepada diri kita. Yang kita ambil pelajarannya bagaimana seorang ibu yang soleha mendidik anaknya walaupun tidak ada suaminya, anaknya menjadi alim, paham kepada agama. Ini maksud Mas Nurul dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istri kita ini menjadi ustazah di rumah tangga, murabiah pendidik, kemudian muta'alimah menjadi orang alim. Orang alim ini maknanya mengetahui dalam 24 jam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 24 jam dia mengetahui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya masuk kamar, maka orang tuanya ajarkan, nak, kalau masuk kamar ucapkan salam, bukan masuk rumah saja salam. Ucapkan salam. Nah, sebelum mendatangi tempat tidur minimal baca sajadah, baca surat Tabarok, kalau ditambah lagi baca surat Yasin. Kalau engkau baca surat Yasin setiap malam, seandainya engkau meninggal dunia, engkau digolongkan orang yang mati syahid. Allah. Ini siapa yang mengajarkan? Adalah istri-istri kita ini. Mengajarkan kepada anaknya pada surat maghrib misalnya, anak kita nggak sempat, dia akan buka televisi. Kenapa? Ketika pada surat maghrib, istrinya ajarkan awabin. Apa sholat awabin ini? 6 rakaat, sholat kembali kepada Allah, dosa 12 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian istri kita ajarkan baca 2 surat. 2 surat ini dibaca ba'da surat maghrib sampai isya, yakni surah As-Sajdah dan Tabarok, sama dapat pahala seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian malam hari wanita ini paham setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktu-waktunya. Maka istri kita dia paham dalam fadilah daripada ta'lim. Siapa membaca 3 surat sebelum tidur, pertama surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hadid, maka apabila dia meninggal dunia, istiqomah dia membaca 3 surat ini, maka Nabi katakan kalau meninggal nanti di akhirat dia akan dicalonkan sebagai penghuni surga Jannatul Firdaus. Allah. Hari ini Pak, mohon maaf, kita berita-berita dunia yang tahu. Maka istri yang soleha ini mengajarkan kepada anak-anaknya, ajarkan kepada anak-anaknya. Sebelum tidur, dia bacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Satu hadis Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah, ya Fatimah, jangan kau tidur sebelum kau menghatamkan Al-Quran. Jangan kau tidur sebelum seluruh orang Islam ridho kepada dirimu. Jangan kau tidur sebelum kau menunaikan haji dan umroh yang mabrur. Dan jangan kau tidur sebelum seluruh Nabi menjadi pemberi syafaatmu nanti di akhirat. Jadi siapa mengajarkan ini adalah istri kita. Dan istri kita tahu dari mana? Ya kita dari laki-laki. Maka istri kita hanya ditarget sama ibunya. Bagaimana caranya? Membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran. Membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baca 4 kali sama dengan dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Baca istighfar 3 kali. Istighfarnya astagfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Baca istighfar ini 3 kali, maka seluruh orang Islam, baik yang dulu pernah kita zolimi, tetapi apabila sebelum tidur kita membaca 3 kali istighfar seperti ini, maka seluruh orang Islam mereka akan ridho kepada diri kita. Ya mudah, caranya gimana? Setiap waktu ada amal, ada waktu. Ajarkan istri. Kalau istri kita misalnya dia muzakarah, dia berbicara, dia gemetar, menghadapi orang dia kaku, takut, ya kita sebagai laki-laki ini kita ajarkan. Modalnya apa? Ajari sholat tasbih. Beri kelebihan sholat tasbih. Dosa yang lalu, dosa akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jaga sholat tasbih berturut-turut 4 bulan, maka kamu akan mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadis. Akan dimudahkan. Kemudian kalau kamu bicara akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istri kita ajarkan supaya dia tidak penakut.
Ketika keluar, aduh bang, takut nanti kalau dapat tugas ini, tugas itu, tugas ini. Gak usah takut deh, jaga sholat tasbih. Nanti kalau jaga sholat tasbih, nanti Allah akan bimbing. Nah, ini ajarkan sama istri. Ya, ajarkan sama istri. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 7 sunnah kita ajarkan kepada keluarga kita. 7 sunnah ini apabila kita amalkan, ini sangat tinggi manfaatnya. Bahkan garansinya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 7 sunnah? 7 sunnah adalah pertama, jaga wudhu. Istri kita batal, ambil wudhu lagi. Siapa tahu dadakan gempa bumi, rumah kita amblas, mati. Sementara kita dalam keadaan berwudu, kata Nabi, orang yang dalam keadaan berwudu dia meninggal dunia, maka seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa dia. Allahu Akbar. Jadi senantiasa hari-hari kita menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat, karena bala dan bencana kematian tidak nunggu tua, tidak nunggu kita anak kita selesai sekolah dulu, tidak nunggu. Jadi kita siapkan. Setiap saat kematian kita masih siapkan. Yang kedua adalah bersiwak. Yang ketiga adalah salat duha. Yang keempat adalah kita ajarkan kepada istri bersedekah. Bersedekah. Yang kelima adalah berjamaah. Istri kita ajarkan kepada anak kita berjamaah. Kemudian istri kita ajarkan sholat tahajud. Yang terakhir membaca Al-Quran 7 surat. 7 surat. Surat apa? Yang pertama adalah Ayatul Kursi. Yang kedua adalah akhir suratul Baqarah. Yang ketiga Sajadah. Yang keempat adalah surat Yasin. Yang kelima adalah surat Ar-Rahman. Yang keenam adalah Al-Waqiah. Yang ketujuh adalah surat Baqarah. Ini ajarkan. Naik. Jadi 7 sunnah. Naik. 7 sunnah kita ajarkan. 3 orang. Naik. Hari ini mohon maaf, kita orang Islam hari ini kita mengidolakan siapa? Mengidolakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan kepada istri dalam muzakarah, Dek, kalau ingin sukses ada 7 kiat, 7 langkah. Kalau ini dibuat pasti kita akan sukses dunia dan akhirat. Pertama apa? Kita mengetahui maksud dan tujuan Allah ciptakan kita ke dunia ini. Apa maksud Allah hantarkan kita ke dunia? Untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi wanita cuma satu saja. Kalau ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mendapatkan keridhaan suami. Kemudian yang kedua, kalau ingin sukses mengetahui tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Tujuan hidup kita di dunia ini ada 5. Menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah, muamalat, muasyarah, akhlak. Ini tujuan hidup. Dan mengetahui juga apa keperluan hidup. Keperluan hidup makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, pernikahan. Ini keperluan hidup. Hari ini jangan sampai gara-gara keperluan hidup lupa dengan tujuan hidup. Kemudian yang ketiga, kalau ingin sukses kita mesti mengetahui panduan hidup kita. Apa panduan hidup kita? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, panduan hidup. Kemudian yang keempat, kita mesti mengetahui figur hidup kita. Siapa figur hidup kita? Nabi Muhammad SAW. Maka istri kita ajarkan. Begitu juga anaknya diajarkan. Nah, kalau ingin sukses, panduan hidup kita Quran dan Sunnah. Kemudian kalau ingin sukses, kita mesti mengikuti figur hidup kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima kita mesti mengetahui siapa musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita yang pertama adalah iblis, laknatullah. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga musuh kita adalah kebiasaan buruk. Maka keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita inginkan istri kita ini hilang kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya apa? Suka gunjing orang lain misalnya, ceritain orang lain, ngerasani orang lain. Nah, ketika keluar ini kan tidak sempat lagi. Ya, nggak sempat lah lagi ngomongin orang lain, apalagi ngomongin suaminya. Jadi
Kemudian yang keenam, kita mesti mengetahui siapa kawan kita. Hari ini kan banyak data orang kawan. Yang namanya kawan ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkawan kepada orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita hari ini disuruh berkawan kepada orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita salah, dia tegur kita. Ketika kita salah, dia berani tegur kita. Di teman yang baik. Kata Nabi, teman yang baik itu adalah ketika kita salah, dia mau mengingatkan, bukan diam saja. Kemudian yang terakhir, kalau ingin sukses dunia dan akhirat, kita mesti mengetanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa tanggung jawab kita? Meneruskan daripada perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian yang kelima, maksud daripada masturo ini dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita cetak istri kita ini menjadi zahidah. Apa zahidah ini? Zahid. Hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana. Baru yang terakhir, maksud masturo dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita inginkan istri kita ini menjadi khadimah, menjadi partner dalam kerja agama, sebagai pembantu dalam kerja agama. Maka kalau kita lihat Nabi yang dibantu oleh istrinya sukses. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu 2/3 kekayaan Arab itu milik Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi hartanya habis digunakan untuk membantu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dia sedang bercanda, tiba-tiba istrinya ini menangis. Ketika istrinya menangis, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat istri menangis, terkejut dia. Wahai Dinda, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak rela hartamu habis untuk agama? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah. Justru yang kutangiskan, tidak ada lagi hartaku untuk membantu perjuangan. Tidak ada lagi. Kalaulah boleh ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal dunia nanti dan saya sudah berada di dalam kubur, kemudian para sahabat membutuhkan anak panah, kemudian kekurangan anak panah, saya rela ya Rasulullah, kubur saya kemudian diambil, jasad saya, tulang-tulang rusuk saya diambil untuk menjadikan anak panah perjuangan sahabat. Ini istri yang mendukung, paham perjuangan agama. Kemudian ya Rasulullah, kalau seandainya sahabat membutuhkan jembatan, kemudian ambillah jasad saya, jadikanlah jasad saya menjadi jembatan untuk sahabat. Ini satu orang wanita yang mulia. Sebelum meninggal dunia hartanya habis, saudagar kaya raya terhormat, tetapi setelah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang miskin, bahkan bajunya pun bertambal-tambal. Allahu Akbar. Maka suatu keinginan daripada istrinya ini disampaikan kepada siapa? Kepada anaknya. Katakan kepada abah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya nanti mati, tolong sorban yang biasa dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tutupkan ke badan saya. Ini keinginan satu orang wanita yang menjadi teladan kepada diri kita, teladan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal dunia, hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril alaihissalam turun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Jibril, engkau sekarang turun, engkau jumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kepada istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Allah kirim salam. Apakah karena ibu Hajar ini kaya raya? Tidak, justru kekayaannya sudah habis. Allah kirim salam. Begitu juga manusia biasa hadirin, manusia biasa yang dia hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia berjuang dengan Nabi kaya raya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi setelah berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh hartanya habis untuk agama. Ketika perang Tabuk,
Sahabat Umar radhiyallahu dengan sahabat-sahabat yang lain berlomba-lomba mereka untuk mencari siapa yang terbaik. Maka ketika perang Tabuk, sahabat Umar datang membawa harta. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Umar, berapa yang engkau bawa?" "Yang saya bawa adalah separuh harta saya." Ali begitu juga, Utsman begitu juga, sahabat-sahabat yang begitu juga. Tapi giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, giliran sahabat Abu Bakar radhiyallahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, "Ya Abu Bakar, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Katanya, "Ya Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul." Maknanya habis untuk agama. Nah, kita hari ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meniru, bahkan disuruh sama seperti sahabat. Walladzina tabauhum biihsan, siapa saja yang mengikuti gerak jejak langkah mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho kepada diri kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit bagaimana kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Jadi kata Nabi, manusia ini meninggal atau mati sesuai dengan kebiasaan, dan manusia nanti dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Kita lihat kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk-duduk dia, kemudian datang sahabat, "Ya Rasulullah, nampak dari raut wajahmu ini, apa yang kau pikirkan ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Yang saya pikirkan adalah keadaan umat, umat. Karena nanti umat akhir zaman mereka banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan. Yang mana mereka umat akhir zaman sebagai umatku, Quran mereka tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Itu yang kupikirkan nanti pada akhir zaman. Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, dan ini sudah terjadi." Kapan Al-Quran dipakai? Kapan agama dipakai? Ketika pernikahan. Bahkan dalam pernikahan, mohon maaf, berapa perintah Allah Subhanahu wa taala hari itu dilanggar gara-gara membela satu sunnah. Pernikahan adalah sunnah, tetapi ketika wanita yang dipajang, kemudian dikasih bedak yang tebal, akhirnya sayang kalau wudhu bedaknya habis. Yang laki-laki dipajang, sholat zuhur anak kita enggak sholat, pengantin enggak sholat, sholat asar pengantin enggak sholat, sholat maghrib apalagi enggak sholat, apalagi sholat subuh kesiangan. Ini berapa banyak, berapa juta. Ini yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Keadaan Islam nanti seperti itu. Rasul sedih. Hari-hari Nabi Muhammad memikirkan adalah umat. Yang kedua yang dipikirkan Nabi adalah sholat. Nabi katakan orang yang meninggalkan sholat satu kali, maka musibah yang menimpa kepada dirinya sama telah kehilangan seluruh keluarganya dan harta bendanya. Hari ini berapa banyak orang Islam meninggalkan sholat? Hari ini berapa banyak orang Islam tidak tahu bahayanya meninggalkan sholat? Satu kali meninggalkan sholat, kata Nabi, nanti dia mesti mampir ke neraka 80 tahun akhirat. Satu tahun di akhirat sama dengan 360.000 tahun. Berarti mampir ke neraka 28.800.000 tahun. Sementara kata Nabi, keadaan umatku nanti mereka dengan bangga meninggalkan sholat. Bangga. Kita lihat sekarang ini. Ini yang dipikirkan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, waktu beliau dalam keadaan sakit, maka datang malaikat Israel, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Maka kata Rasulullah, "Ya Fatimah, coba tengok siapa yang di luar." Ternyata yang di luar adalah Nabi Muhammad, ada Jibril, malaikat Israel alaihissalam. Maka disampaikan kepada Rasulullah, yang datang adalah malaikat Israel. Maka malaikat Israel masuk, dipersilakan masuk. Kemudian tidak lama datang Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam paham bahwa Rasulullah SAW sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Tetapi dengan bahasa yang santun, sebelum Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW,
Maka Allah katakan kepada malaikat Israel, ya Israel, katakanlah kepada kekasih Habibullahku Nabi Muhammad SAW, katakan kalau dia siap dicabut nyawanya, maka saya akan cabut. Tapi kalau seandainya dia belum siap dicabut nyawanya, engkau balik lagi. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mempersilakan. Kemudian dicabutlah nyawa daripada Rasulullah SAW dengan perlahan. Ketika dicabut, maka istirahat sampai ke pusat. Karena Nabi paham, kata Nabi, seringan-ringannya orang dicabut nyawa itu sama dengan dibacok dengan pedang. Kata Umar, 1000 kali bacokan pedang. Itu seringan-ringannya. Seringan-ringannya orang meninggal dunia, kata Nabi, seperti kambing yang hidup dikuliti. Maka Rasul merasakan bagaimana rasa sakitnya ini. Akhirnya Rasulullah SAW paham sakitnya sakaratul maut. Malaikat Jibril alaihissalam menyaksikan ketika Rasulullah SAW menahan rasa sakit. Jibril alaihissalam tidak tahan melihat Rasulullah SAW dalam keadaan menderita seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sedih seperti ini, dalam keadaan sakit seperti ini, Nabi tetap mikirkan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Jibril, ya Israel, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa sakit orang yang beriman sampai hari kiamat, biar aku yang menanggungkan. Ini permintaan daripada Rasulullah SAW, karena Nabi paham sakitnya mati. Kemudian Jibril sebagai mutakalim, ya Allah, ini Rasulullah SAW, dia meminta agar rasa sakit orang yang beriman sampai hari kiamat dia yang menanggungkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, katakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya sampai kepada pusatnya, apa yang keluar daripada ucapan Nabi Muhammad adalah ummati, ummati, ummati. Nabi paham keadaan umat. Nabi paham keadaan umat. Menyeberang jembatan Sirat, 1000 orang yang menyeberang jembatan Sirat, kata Nabi, mereka jatuh ke jurang neraka seperti hujan deras. 1000 orang yang selamat, 1 orang, kata Nabi, 999 dia adalah umatku, jatuh ke jurang nerakanya Allah SWT. Ini yang ditangiskan Nabi. Pikirkan ummati, ummati. Ditarik lagi dengan perlahan. Ketika dengan perlahan sampailah ke dada. Antara perut dengan dada ini cuma sejengkal, tapi bibir Nabi Muhammad merasakan rasanya sakit. Bagaimana sakitnya seluruh orang beriman sudah ditanggungkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi menangis, tidak tahan. Jibril AS pun menangis. Israel pun sebenarnya tidak tahan melihat kekasih Allah, Habibullah. Kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad, tidak diciptakan daripada Jibril, Israel, dunia dan segala isinya ini. Tetapi hamba Allah, kekasih Allah, Habibullah dalam keadaan sakit menderita seperti ini. Sempat-sempat Nabi mengatakan, ya Israel, istirahat sebentar. Karena Nabi Muhammad SAW memikirkan adalah as-salah, as-salah, as-salah. Pesan Nabi tentang sholat. Kemudian perlahan lagi malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Kembali Jibril alaihissalam melihat penderitaan Nabi Muhammad, menahan rasa sakit yang begitu tidak bisa dibayangkan. Bibir Nabi Muhammad SAW bergetar. Kemudian gigi Nabi Muhammad SAW beradu menahan rasa sakit. Israel mencabut dengan perlahan, sangat perlahan. Kemudian istirahat sampai tenggorokan. Ketika istirahat dalam tenggorokan, apa pikir Nabi? Pikir Nabi, ya Israel, tolong sampaikan kepada Allah bagaimana keadaan tentang wanita. Ketika saya bersama Jibril alaihissalam diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan yang begitu indah. Kemudian Jibril mengajak saya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata di neraka 2/3 daripada umat Nabi Muhammad adalah wanita. Maka ini yang kutangiskan adalah keadaan an-nisa. Wanita. Ini kerisauan Nabi Muhammad SAW. Yang dipikirkan Nabi bukan Fatimah anaknya, bukan Hasan dan Husain cucunya, bukan Siti Khadijah istrinya, bukan Siti Aisyah istrinya. Yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah tentang an-nisa, tentang wanita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita keluarkan istri kita keluar di jalan Allah untuk 40 hari ini untuk pahamkan bahwa usaha agama ini sangat-sangat bergantung kepada wanita. Wanita ini sangat menentukan maju dan mundurnya usaha agama bergantung daripada wanita. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksud kita kumpul di rumahnya Pak Agus ini. Kita sama-sama hendak memikirkan bagaimana keadaan agama kita hari ini. Hari ini agama ditawarkan kepada pejabat, tangannya setruk. Kenapa? Dia bilang kalau saya tinggalkan kantor saya, nanti siapa ngurus kantor saya? Ditawarkan kepada petani tangannya setruk. Kalau saya berangkat huruf fisabilillah, siapa ngurus pertanian saya? Allah. Ditawarkan kepada pedagang begitu juga, siapa ngurus dagangan saya? Hari ini agama bagaikan anak yatim piatu. Agama seperti anak yatim piatu. Ditawarkan kepada pejabat setruk tangannya. Ditawarkan kepada kiai, kata kiai, siapa ngurus pondok saya? Allah. Siapa ngurus santri saya? Ditawarkan kepada Pak Imam masjid, nanti kalau saya berangkat, siapa akan menggantikan imam? Allah. Ditawarkan kepada marbot, nanti siapa yang akan menyapu masjid? Hari ini kita tidak paham keadaan agama kita hari ini seperti anak yatim. Dan ini sudah terjadi. Karena kata Nabi, sayati zamanun 'alan nas la yabqa minal Islam ila ismuhu wala minal Quran ila ismuhu. Ini sudah terjadi. Hari ini orang tidak tahu agama, tidak paham dengan agama. Sama seperti ada seorang kiai memberikan kepahaman kepada ustadznya. Kata kiai ini kepada ustadz di pondok pesantren ini, hari ini yaumil Jum'ah, kamu pergi ke pasar, kamu gunting rambut. Kemudian katakan kepada tukang gunting rambut, upahnya adalah agama. Kata tukang gunting rambut, saya nggak butuh agama, saya butuh uang. Kemudian pulang ke pondok, laporan kepada Pak Kiainya, Pak Kiai, agama nggak laku, yang laku adalah uang. Oke, sekarang kau ke pasar, kau bawa benda ini kau bawa ke pasar, jual di pasar. Kemudian benda ini dibawalah ke pasar, dijual ke tukang sayur. Kata tukang sayur, saya nggak butuh ini, nggak bisa dimakan ini. Udah, pulang aja kau, katanya. Begitu dia pulang, temuin kiainya, Pak Yai, ternyata ini benda nggak laku. Kata Pak Yai, kamu jual kepada siapa? Tukang sayur. Sekarang kau pergi ke toko perhiasan yang jualan intan, berlian, dan emas. Kau tanyakan benda ini, kau tanyakan kepadanya berapa harganya. Maka dibawalah benda ini kepada toko intan, berlian, perhiasan. Begitu sampai, ternyata benda ini harganya sangat mahal. Wajah yang punya toko, dia mengatakan, wahai adik, apakah adik merampok, mencuri? Tidak, ini punya kiai saya. Tahu enggak? Seluruh kekayaan saya dikumpulkan untuk membeli benda ini, saya akan habis, tidak mampu beli benda ini. Kenapa? Ini benda ini mahal. Intan berlian yang berkualitas, yang pakai raja-raja, yang pakai adalah konglomerat, tidak mampu saya beli. Barulah akhirnya ustaz ini balik kepada kiainya, paham dia. Pak Yai, ternyata ini benda mahal. Benda ini mahal, gak mampu orang belinya. Sama kita hari ini, Pak. Kita hari ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu perdagangan dengan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau. Coba dagang dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini Allah yang nawarkan. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Tapi banyak manusia tak mau. Kita ambil contoh. Dalam bayang saya sampaikan, kita ambil contoh misalnya ada orang yang paling baik misalnya di Banyuwangi. Kemudian dia panggil salah seorang jemaah kita ini. Misalnya Pak Agus dipanggil. Kata orang yang paling kaya ini duitnya triliunan. Dipanggil Pak Agus. Pak Agus, tahu, datang ke rumah. Baik, saya ada hadiah. Oh senang. Sampai ke rumahnya, kata orang yang paling kaya di Banyuwangi ini, Pak Agus, saya buatkan rumah 20 kali 30. Tanahnya 100 kali 100. Saya pagar. Kemudian garasinya besar. Garasinya saya isi mobil 10 mobil Alfa. Allah. Kemudian ATM-nya saya akan isi uang 10 miliar. Kira-kira Pak Agus senang nggak? Nah. Senang. Senang ya? Kamu sering senang nggak? Kalau dikasih duit kayak gitu. Kira-kira saya tanya, kebaikan orang ini dibandingkan dengan kebaikan Allah, mana yang lebih baik? Allah. Allah, yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Allah lebih baik? Allah. Oke. Allah. Suatu saat dipanggil. Sudah sebulan kemudian Pak Agus dipanggil lagi. Pak Agus, itu mobil saya beli, kau jual sama saya. Tapi kalau kau jual sama saya, harganya 700.000 kali daripada harga beli kemarin. Allah. Kira-kira Pak Agus mau nggak? Mau. Kalau Pak Agus nggak mau, berarti orang bodoh. Iya, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, rumah milik siapa? Allah. Harta kita milik siapa? Allah. Istri milik siapa? Allah. Waktu kita milik siapa? Allah. Dibeli oleh Allah. Allah. Ditawar oleh Allah. Allah. Hei orang yang beriman, Allah. maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu? Padahal harta itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Orang hari ini mau atau nggak mau? Mau ya Allah. Banyak nggak mau. Mau Kalau ya Allah. dagang dengan Allah, bukan saja mobil 700.000 kali, tetapi kalau dagang kepada Allah, Allah beli hartamu, dirimu, waktumu dalam surga. Allahu Akbar. Makanya kita hari ini pahamkan. Ada kata Nabi, jika Allah sayang kepada hambanya, dipahamkan kepada agama. Hari ini kita tidak paham nilai agama. Nabi Muhammad SAW diantarkan oleh Allah untuk agama. Agama lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana hari ini agama dalam diri kita? Hari ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita bagaimana? Maka kita hari ini belajar memahami apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala hari ini ajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 16 hingga 54. Ya, kita cukupkan. Jadi ibu tazkir tazkir kepada ahli-ahli yang lain untuk sama-sama mendidik agama. Ibadah yang paling tinggi di dalam agama ini adalah berpikir. Pikirnya adalah ibadah yang paling tinggi. Coba insinyur dengan kuli jalanan. Kalau insinyur baru buat tiket saja udah ratusan juta dia. Kuli itu dapatkan 1 juta mesti kerja keras dia. Maka dalam Islam ini pikir kita ini sebagaimana pikir Nabi Muhammad SAW baru ada nilai. Maka kita tazkir ibu waktu hujan pun subhanallah di hidayah ini kayaknya. Allah amin Allah hidayah Allah. Ya Allah ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Alhamdulillah hujan deras. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma. Allahu Akbar. Alhamdulillah.